Selamat pagi semuanya. Terimalah salam dalam Dharma. Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Gedi Saputra dari Sekolah Tinggi Negeri Raden Wijaya, Wonogiri. Di sini ingin menyampaikan atau sedikit menjelaskan tentang akusala cita dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu akusala cita. Akusala cita adalah kesadaran tidak bermanfaat, yaitu pikiran-pikiran atau keadaan mental yang tidak sehat dan berakar pada 3 akar kejahatan: akusala mula kesalahan, loba, kebencian atau dosa, kebodohan batin atau moha. Akusala cita adalah penyebab dari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain serta menjadi sumber penderitaan. Kesadaran berakar pada keserakahan atau loba, terkait dengan keterikatan, keinginan berlebih atau ketamakan terhadap hal-hal duniawi. Lalu contohnya yaitu serakah terhadap kekayaan, makanan, dan popularitas. Jadi yang dimaksud keserakahan atau loba itu dia ingin yang lebih, tidak sesuai dengan yang ia mampu, kurang lebihnya begitu. Lalu kesadaran berakar dari kebencian atau dosa. Terkait itu yaitu dengan kemarahan, kebencian, dendam, atau ketidaksukaan. Contohnya marah pada orang lain karena iri hati atau merasa tersaingi. Jadi ketika kita merasa tersaingi atau kita merasa iri terhadap yang dimiliki oleh orang lain, itu adalah contoh kesadaran berakar dari kebencian. Lalu kesadaran berakar dari kebodohan batin atau moha. Terkait dengan kesadaran berakar pada kebodohan batin atau moha, yaitu ketidaktahuan, kebingungan, dan pandangan salah. Contoh tidak memahami akibat dari perbuatan buruk atau tidak menyadari sifat sejati dari kehidupan. Lalu pengaplikasian akusala cita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, akusala cita dapat muncul dalam berbagai bentuk tindakan, ucapan, dan pikiran. Lalu ada yaitu pertama, keserakahan atau loba. Keserakahan atau loba tadi, ketika seseorang itu makan berlebih, itu termasuk dalam keserakahan karena tidak sesuai dengan porsi dirinya. Lalu dia bakalan mengantuk ataupun sakit perut karena kesalahan tersebut. Lalu contoh lainnya, membeli barang yang tidak diperlukan karena tergoda dengan diskon maupun hanya ingin pamer atau menunjukkan bahwa kita itu punya barang tersebut kepada orang-orang. Lalu ada menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain seperti jabatan ataupun hubungan. Ya, seperti itulah contoh kesalahan loba. Lalu bagaimana cara mengatasi loba tersebut? Yaitu dengan kedermawanan atau kita sering berdana. Ketika kita sering berdana, maka kita akan melepaskan keterikatan pada barang, materi, dan kita berbagi kepada yang membutuhkan. Lalu pengembangan mudita, bersukacita atas kebahagiaan orang lain untuk mengurangi rasa iri. Jadi ketika orang lain bahagia, kita ikut berbahagia, bukannya malah iri terhadap kebahagiaan orang lain. Lalu ada kebencian atau dosa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dosa itu contohnya yaitu memaki atau melukai orang lain saat merasa marah, memendam dendam terhadap orang yang dianggap merugikannya.
seperti halnya ketika kita marah, terkadang kita tidak dapat mengendalikan amarah kita, dan semua orang bisa terkena marahnya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan latihan meta atau cinta kasih, pengembangannya baik, dan berdoa agar semua makhluk hidup berbahagia, dan selalu mengembangkan cinta kasih pada semua makhluk tanpa memandang apapun. Lalu melatih kesabaran atau kanti, menahan diri dari hal negatif saat menghadapi suatu situasi sulit. Jadi kita selalu sabar dalam keadaan sulit. Lalu ada kebodohan batin atau muha. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak memahami pentingnya menjaga etika atau moralitas, lalu terjebak dalam ilusi bahwa kesenangan duniawi dapat memberikan kebahagiaan abadi. Nah, itu adalah contoh hal yang salah, bahwa kita mengetahui bahwa dunia ini adalah anicca atau tidak kekal. Jadi kesenangan duniawi itu bersifat sementara. Itu cara mengatasi kebodohan batin atau moha, mengembangkan kebijaksanaan atau panya, belajar dan memahami ajaran Buddha tentang sifat tidak kekal tadi, anicca, lalu penderitaan atau duka, dan ketiadaan inti diri atau anatta. Lalu ada dengan cara lain, yaitu meditasi vipassana, melatih perhatian penuh untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Jadi mungkin akusala cita ini sangat sering kita lakukan tanpa sadar. Tanpa sadar kita serakah mungkin, atau tanpa sadar kita benci. Nah, semoga yang saya sampaikan tadi bisa mengurangi hal-hal tersebut. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.